Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Muhammad Nur Rosid pada pagi hari ini bisa menjumpai kembali anak-anak yang hebat-hebat semuanya. Oke anak-anak, jadi pada pagi hari ini seperti biasa Bapak akan menyampaikan suatu materi pembelajaran di tema 8 yaitu tentang berkaitan dengan akibat revolusi bumi. Tapi sebelum itu, Bapak ucapkan terlebih dahulu selamat Hari Raya Imlek ya, buat anak-anak yang merayakan Hari Imlek tentunya ya. Semoga Imlek tahun ini membawa berkah dan sukses selalu buat anak-anak. Amin. Oke. Nah, anak-anak, tapi jangan lupa ya, selama kegiatan hari ini dan esok-esok, Bapak ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Apa itu? Selalu gunakan 3M. Mencuci tangan dengan air bersih, ya. Kemudian gunakan masker kalau anak-anak ingin pergi keluar. Lalu yang satu lagi, hindari kerumunan agar senantiasa kita terjaga kesehatan kita. Oke anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan cara dan tata cara anak-anak sendiri. Silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, berdoa selesai. Jadi kita mulai saja pembelajaran kita di tema 8 tentang akibat dari revolusi bumi. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang rotasi bumi, ya bukan? Di mana rotasi bumi yang minggu lalu Bapak jelaskan itu berdampak di bumi ada 4 hal, yaitu terjadinya siang dan malam, ya. Kemudian adanya gerak semu harian matahari, lalu adanya perbedaan waktu, dan yang terakhir kemarin adanya angin muson, betul? Ya. Untuk kali ini anak-anak perlu perhatikan di layar. Ini adalah gerakan gambar tentang gerakan bumi yang kedua. Kalau yang pertama kemarin itu adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Nah, gerakan yang kedua yaitu bumi beredar mengelilingi matahari. Jadi si bumi ini mengelilingi matahari. Jadi kalau matahari di tengah-tengah seperti gambar ini, mataharinya di tengah-tengah lalu bumi mengelilingi matahari. Nah, gerakan bumi mengelilingi matahari inilah yang kita sebut dengan gerakan revolusi bumi. Revolusi bumi ini, dalam satu kali bumi mengelilingi matahari, itu membutuhkan waktu 365 1/4 hari. Atau biasa kalau dijadikan desimal 365,25 hari. Atau 365 hari lebihnya kurang lebih 6 jam gitu ya. Maka dibulatkan menjadi 1 tahun. Bumi kita itu posisinya tidak tegak lurus dalam berevolusi, ya, tetapi dia miring 23,5 derajat dalam posisi miring seperti ini, lalu dia berputar mengelilingi matahari. Nah, karena kemiringan inilah maka akan mengakibatkan dampak-dampak kegiatan sehari-hari di bumi. Nah, apa saja akibatnya? Ini yang akan kita bahas. Ada 4 akibat daripada revolusi bumi. Sama dengan rotasi bumi yang kemarin ya. Jadi revolusi bumi juga mengakibatkan 4 hal kejadian di bumi. Yang pertama apa? Mari kita lihat. Ini gambar ini menunjukkan perputaran bumi mengelilingi matahari, betul ya? Nah, pada bulan Maret ya, pada bulan Maret ini anggap posisi matahari di sini, bumi di sini ya. Nah, ini matahari sini, bumi sini. Lalu Maret, April, Mei, Juni. Nah, 3 bulan dia ada di sini. Jadi, si bumi ini bergerak ke arah utara. Anggap tangan Bapak kiri ini utara, yang ini selatan. Jadi, si bumi ini bergerak ke arah utara. Sampai bulan Juni, 21 Juni. Lalu 21 Juni bergerak lagi ke daerah sini. Nah, begitu ya. Jadi, ini posisinya di khatulistiwa lagi. Kemudian dari bulan September bergerak ke sini. Gitu 3 bulan bergerak ke sini ke wilayah selatan. Lalu kembali lagi ke sini. Nah, dari posisi kita di daerah khatulistiwa, matahari itu kita lihat
kalau di daerah khatulistiwa kan kita di tengah-tengah nih, di tengah-tengah posisi bumi yang bulat. Jadi matahari itu terlihat dari timur terbit kan di timur, bergerak dia ke atas, pas di atas kepala kita, lalu terbenam. Nah, tetapi pada bulan Juni, matahari itu terlihatnya tidak pas di atas kepala kita, tapi dia bergerak di sebelah kiri, di sebelah utara, tepatnya di daerah lintang utara, 23,5 derajat lintang utara. Begitu juga sebaliknya, pada bulan Desember, nah matahari itu seolah-olah ada di daerah selatan. Nah, jadi dengan demikian, tiap 3 bulan seolah-olah matahari itu bergerak. Kadang ke utara, ke khatulistiwa, ke utara, ke khatulistiwa. Padahal matahari tidak bergerak. Ya, kemiringan 23,5 derajat tadi mengakibatkan terjadinya gerak semu tahunan matahari seolah-olah bergerak ke wilayah khatulistiwa, kemudian ke lintang utara 23,5 derajat, ke selatan 23,5 derajat. Oke, itu akibat yang pertama. Akibat berikutnya, anak-anak perhatikan di gambar berikutnya, ini tentang perubahan musim. Nah, revolusi bumi ini mengakibatkan 4 perubahan musim di wilayah bumi kita. Tapi kalau di daerah khatulistiwa hanya 2 musim saja yang kita kenal, yaitu musim kemarau sama musim hujan. Nah, tapi di daerah utara, kutub utara dan kutub selatan itu mengalami 4 musim. Mari kita lihat. Yang pertama, ini ada musim semi. Musim semi itu apa? Musim semi itu misalnya awalnya bumi ada di sini, ini matahari. 3 bulan pertama dia bergerak. Jadi matahari itu bergerak ke arah utara. Mulai bergerak ke arah utara, berarti wilayah kutub utara, ya, wilayah kutub utara itu lebih banyak mendapat cahaya matahari. Mulai banyak mendapat cahaya matahari. Maka wilayah utara mengalami musim semi. Tumbuhan mulai tumbuh dedaunan, ya, mulai tumbuh bunga dan sebagainya. Itu musim semi. Sebaliknya yang wilayah selatan itu karena mulai ditinggalkan oleh matahari, mulai jauh dari matahari, maka selatan mulai mengalami musim gugur. Jadi dari 21 Maret sampai 21 Juni, ini utara mengalami musim semi. Ya, sedangkan selatan musim gugur. Kemudian dari 21 Juni sampai bergerak di daerah sini 23 September, berarti 21 Juni ini matahari pas ada di utara, seolah-olah ada di utara. Maka wilayah utara ini lebih banyak mendapat cahaya matahari. Jadi utara ini mengalami musim panas, sedangkan wilayah selatan mengalami musim gugur karena jauh dari matahari. Ya, musim dingin ya, maksudnya karena jauh dari matahari. Jadi pada 23 September sampai 22 Desember utara mengalami musim panas, sedangkan selatan mengalami musim dingin. Nah, gitu ya. Lalu 23 September ini berada di khatulistiwa lagi. Matahari seolah-olah bergerak di wilayah khatulistiwa lagi. Kemudian dari 23 September mulai dia bergerak ke arah selatan matahari itu. Bumi kita itu bergerak ke arah sini ya. Nah, ini sampai 22 Desember. Artinya kutub selatan itu mulai mendapat cahaya matahari. Lebih banyak mendapat cahaya matahari. Nah, sehingga wilayah selatan itu mengalami musim semi. Nah, utara musim gugur. Kemudian dari tanggal 22 Desember bergerak dia sampai ke 21 Maret. Nah, matahari benar-benar ada di selatan. Maka selatan mengalami musim panas. Oke, musim panas akhirnya kembali ke tanggal 21 Maret lagi. Oke, itu ya. Jadi di wilayah kutub utara maupun selatan itu mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Nah, ini akibat dari revolusi bumi. Akibat berikutnya. Anak-anak perhatikan, ini seperti ada bintang-bintang yang dikasih garis-garis. Nah, anak-anak, kalau malam hari kita lihat ke langit, itu banyak sekali ribuan bahkan miliaran bintang. Ada bintang-bintang itu yang letaknya agak dekat-dekat. Nah, sehingga kalau kita tarik garis dari bintang satu ke bintang berikutnya, itu membentuk
seperti ada suatu bentuk pola tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan rasi bintang. Ketika bumi ini bergerak ke wilayah utara, maka rasi bintang sini yang terlihat. Bergerak ke sini, rasi bintang di sini yang terlihat. Bergerak ke sini, rasi bintang sini yang terlihat. Dan seterusnya selama 1 tahun. Maka dalam peredarannya bumi, selama 1 tahun itu, terlihatlah berbagai macam rasi bintang. Oke. Nah, rasi bintang yang biasa digunakan untuk pemandu arah, itu ada 4. Yang pertama, anak-anak bisa perhatikan di gambar. Ini ada namanya rasi bintang Skorpion, ya. Skorpion yang bawah ini. Skorpion ini letaknya ada di tenggara. Nah, kemudian ada rasi bintang Pari, ya. Rasi bintang Pari itu letaknya ada di selatan. Nah, terlihat dari bumi kita itu ada di selatan sebagai penunjuk arah selatan. Kemudian ada rasi bintang Biduk. Biduk itu agak di utara, ya. Jadi kalau malam-malam anak-anak lihat ke arah utara, itu ada rasi bintang Biduk, ya. Lalu satu lagi itu rasi bintang Waluku, ya, atau Orion, itu ada di agak ke sebelah barat-baratan. Jadi rasi bintang ini biasa umumnya dipakai untuk sebagai penunjuk arah. Nah, jadi sekali lagi, selama revolusi bumi, maka perjalanan itu mengakibatkan orang-orang di bumi itu melihat berbagai macam rasi bintang. Nah, ini adalah akibat yang ketiga dari revolusi bumi. Akibat yang keempat. Ketika bumi berevolusi ini mengakibatkan adanya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Lebih jelasnya perhatikan gambar ini ya. Bagian kutub, jadi kalau kita ibaratkan ini bumi, bagian kutub, ya, ini matahari sini. Bagian kutub ini mendapat cahaya matahari lebih lama. Karena posisinya miring begini. Jadi matahari begini. Nah, ini kena cahaya matahari lebih lama. Maka wilayah kutub utara ini, sejak dari tanggal 21 Maret sampai Desember, perputaran mataharinya kan begini, buminya kan begini. Artinya, si permukaan bumi ini mendapat cahaya matahari lebih lama di kutub utara. Maka kutub utara itu akan mengalami siang lebih lama, bahkan mencapai 24 jam bagian yang kutubnya ini. Nah, 24 jam, bayangkan siangnya 24 jam, malamnya nggak ada. Oke, kemudian dia bergerak, mataharinya bergerak. Ya, dari 23 September sampai Desember, sampai Maret lagi, 6 bulan berikutnya, ya, matahari itu lebih banyak menyinari kutub selatan. Ya, kutub selatan lebih banyak mendapat cahaya matahari, maka dari sana kan lebih panas. Nah, daerah yang berada di salah satu bagian kutubnya, yang di wilayah kutubnya, itu dia akan mengalami siang lebih lama. Ya, lebih lama karena lebih banyak mendapat cahaya matahari. Berbeda dengan yang kutub utaranya, karena dia menjauhi matahari, maka dia malamnya yang lebih lama. Nah, gitu ya. Jadi, akibat yang keempat tadi, terjadinya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Ya, ketika matahari di utara, maka wilayah utara, terutama daerah-daerah yang ada di kutub utara, mengalami siang bisa jadi sampai 24 jam, sedangkan kutub selatannya justru malamnya yang lebih lama karena mereka jauh dari sinar matahari. Begitu pula sebaliknya, ketika bulan Desember, kutub selatan yang mengalami siang lebih lama, utaranya mengalami malam yang lebih lama. Nah, jadi revolusi bumi mengakibatkan 4 hal ya anak-anak kesimpulannya. Yang pertama apa tadi? Terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, terjadinya perubahan musim ya. Yang ketiga, karena perputaran tadi berevolusi bumi mengakibatkan apa? Terlihatnya rasi bintang yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, tadi, dengan adanya revolusi bumi ini tadi, ada daerah-daerah tertentu mengalami perbedaan waktu. Ya, ada yang siangnya lebih lama, malamnya sedikit, begitu juga sebaliknya. Artinya ada perbedaan waktu lamanya siang dan malam di bumi. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.